Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Nah, kali ini kita bakal melanjutkan materi FR kemarin. Kalau kemarin udah sampai part 2 dan ini ke part 3-nya, tetap deh kita berbagi pengetahuan dan ilmu. Nah, apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita belajar bareng dan memperdalam ilmu kita biar siap menghadapi CPNS nanti. Nah, langsung saja kita ke poin 21 mengenai PPKI, di mana PPKI ini merupakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang. Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI sebagai berikut ini. Yang pertama, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 2. Mengesahkan UUD. 3. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 4. Membentuk Komite Nasional yang bertujuan untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Nah, pada awalnya PPKI ini beranggotakan dan berjumlah 21 orang, di mana 12 orang itu terdiri dari orang Jawa, 3 orang terdiri dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orangnya lagi dari golongan Tionghoa. Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut ini, di mana Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil ketua, Mr. Dr. Supomo sebagai anggota, KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai anggota, P. Suroso anggota, Sutarjo Karto Hadikusumo anggota, Kiai Abdul Wahid Hashim yaitu sebagai anggota, Ki Bagus Hadikusumo anggota, Oto Iskandar Dinata anggota, Abdul Qadir anggota, dan Pangeran Suryo Hamijojo sebagai anggota. Pangeran Purbojo anggota, Muhammad Amir, Abdul Mokhtar, Tengku Muhammad Hasan, GSSJ Ratulangi, Andi Pangerang, Haji Hamidan, I Gusti Katut Puja, Johannes Latu Harhani, Yap Chuang Bin, ini sebagai anggota ya. Nah, selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Jepang, keanggotaannya bertambah 6, yaitu Ahmad Subarjo sebagai penasehat. Selanjutnya anggotanya Sajuti Melik, Ki Hajar Dewantara, A.A. Wiranata Kusuma, Kasman Singodimejo, dan Iwakusuma Sumantri. Poin 22 mengenai peran Syafruddin Prawinegara. Membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI. Pembentukan PDRI ini dikarenakan Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh pihak Belanda sebagai bagian dari peristiwa agresi militer dua Belanda. Poin 23 mengenai Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Romroyen, dan KMB. Perjanjian Linggarjati ini dimulai pada tanggal 15 November 1945 dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Di antaranya ada tokoh antara lain Sultan Syahrir di Indonesia, Van Mook dari Belanda. Hasil dari Perjanjian Linggarjati yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah RI atas Jawa, Sumatera, Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda. Selanjutnya mengenai Perjanjian Renville, ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 ya, dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville di Tanjung Priok, Jakarta. Ditengahi oleh Komisi 3 negara yaitu Amerika, Australia, dan Belgia. PBB membentuk KTN, wakil Indonesia yaitu Richard Kirby dari Australia, wakil Belandanya Paul van Jelen dari Belgia, dan penengahnya yaitu Frank Graham dari Amerika Serikat. Tujuan dari Perjanjian Renville ini yaitu menyelesaikan Perjanjian Linggarjati tahun 1946 mengenai batas antara wilayah Indonesia dan Belanda yang disebut dengan garis Van Mook. Isinya, Belanda hanya mengakui Yogyakarta sebagai wilayah RI, TNI harus hijrah ke RI merupakan bagian dari RIS, akan diadakan pemilu untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS dalam waktu dekat,
Selanjutnya mengenai Perjanjian Romroyan. Ini dimulai tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Unci mempertemukan Indonesia dan Belanda, tokohnya yaitu Muhammad Rom dari Indonesia, Dr. Van Rooyen dari Belanda, dan isinya mengenai pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Angkatan bersenjata Belanda menghentikan semua operasi militer dan membebaskan tawanan perang. Indonesia Belanda akan segera mengadakan perundingan konferensi meja bundar. Selanjutnya mengenai konferensi meja bundar ini pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Tokohnya diantara lain ada Muhammad Hatta sebagai delegasi RI, Sultan Hamid II sebagai delegasi BFO, Van Maarseven sebagai delegasi Belanda, di mana menghasilkan antara lain yaitu Belanda mengakui RIS sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, penyerahan kedaulatan Desember 1949, RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda, kedudukan RIS dan Kerajaan Belanda sejajar, RIS akan mengembalikan semua hak milik dan membayar hutang-hutang Belanda setelah tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden. Status Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Dan Perhimpunan Indonesia atau Indonesia Vereniging. Poin ke-24, kenapa banyak pengikut Sarekat Islam? Nah, dalam waktu yang relatif singkat, Sarekat Islam mendapatkan simpati dan jumlah anggota yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh Sarekat Islam terbuka bagi semua golongan. Sarekat Islam berpolitik untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sarekat Islam membela kepentingan rakyat pribumi yang menderita karena penjajahan. Sarekat Islam dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dihormati seperti alim ulama dan kiai-kiai, dan agama Islam dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Poin ke-25 mengenai kedudukan Presiden masa Konstitusi RIS sebagai apa? Nah, pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat, prinsip kedudukan Presiden adalah sebagai kepala negara. Hal ini dijelaskan bahwa RIS atau Republik Indonesia Serikat dibentuk berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar. Nah, pada masa Republik Indonesia Serikat, sistem konstitusi negara Indonesia adalah parlementer. Pada masa Republik Indonesia Serikat, pemerintahannya dibagi menjadi dua, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Poin ke-26 mengenai sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI ke-1 itu berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya. Dan bertempat di Gedung Cusangin, bahasanya mengenai bentuk, filsafat, dan dasar negara Indonesia. Poin ke-27 mengenai peran Supomo. Peran penting Dr. Supomo dalam mempersiapkan negara Indonesia merdeka dan dalam perumusan dasar negara adalah antara lain sebagai berikut ini, yaitu menjadi anggota yang aktif dalam organisasi BPUPKI dan PPKI, ikut serta dalam mengusulkan dasar negara yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat, menjabat sebagai ketua dalam panitia kecil perancang undang-undang dasar. Ikut serta ambil bagian menjadi anggota panitia penghalus bahasa guna mempersiapkan UUD, Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke-1 pada tanggal 19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 dan 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Supomo juga sebagai Rektor Universitas Indonesia yang kedua pada tahun 1951 sampai 1954. Poin ke-28 mengenai biografi Soekarno. Soekarno atau nama lengkapnya Kusno Sosrodihardjo. Ini lahir pada 6 Juni 1901 Surabaya, Jawa Timur, dan meninggal pada 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Peran si Insinyur Soekarno itu banyak sekali ya. Di antaranya yaitu sebagai pendiri Algemene Studi Club yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang banyak mengajarkan pemikiran mengenai kemerdekaan. Beliau juga sebagai penggagas dasar negara yakni Pancasila pada sidang BPUPKI. Beliau juga sebagai Ketua Panitia 9 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang selanjutnya ditetapkan menjadi pembukaan UUD 1945. Beliau juga sebagai tokoh yang merumuskan teks proklamasi.
Beliau juga sebagai proklamator yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai ketua PPKI yang mengesahkan UUD, berusaha menenangkan pertempuran di Surabaya sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Selain itu, Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh bangsa yang sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Poin ke-29 mengenai BPUPKI yang membentuk tim hukum. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan dan menyusun kembali merancang redaksi Undang-Undang Dasar. Poin ke-30 mengenai tokoh bangsa yang menyatukan negeri. Contoh tokoh bangsa yang menyatukan negeri adalah sebagai berikut ini, yaitu para pemuda-pemudi yang melahirkan Sumpah Pemuda Menyatukan Negeri, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menyatukan negeri melalui proklamasi, Ki Hajar Dewantara menyatukan negeri melalui pendidikan. Penjelasannya adalah sebagai berikut ini. Kesatuan dan persatuan bangsa yang kita miliki adalah buah kerja dari seluruh pihak. Salah satu di antaranya adalah para tokoh bangsa. Mereka ini adalah pihak yang berjuang menanamkan penghidupan akan nilai luhur bangsa Indonesia dalam meraih serta mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu merupakan lanjutan rangkuman materi FR kemarin. Semoga bermanfaat, semoga lolos CPNS tahun ini. Tunggu next video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.